Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Asifah. Saya akan menjelaskan tentang akad ijarah muntahiyah bin tamlik atau yang dikenal dengan IMBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu akad dalam perbankan syariah, yaitu akad ijarah muntahiyah bin tamlik atau yang sering disingkat dengan IMBT. Akad ijarah muntahiyah bin tamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan suatu barang kepada penyewanya. Artinya, pada awalnya nasabah hanya menyewa satu barang, tetapi di akhir masa sewa barang tersebut akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini sering digunakan untuk pembiayaan aset seperti rumah, kendaraan, atau peralatan usaha. Akad yang digunakan dalam transaksi ini disebut akad IMBT, yang merupakan gabungan antara akad ijarah atau sewa dan janji pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Pada awal akad, bank syariah akan membeli terlebih dahulu barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah. Setelah itu, bank akan menyewakan barang tersebut kepada nasabah dalam jangka tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Selama masa sewa, nasabah wajib membayar biaya sewa secara berkala, misalnya setiap bulan. Biaya ini sering dianggap seperti cicilan, namun secara akad pembayaran tersebut adalah biaya sewa, bukan angsuran utang. Untuk memperjelasnya, saya akan memberikan contoh sederhana. Misalnya, saya ingin membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal, namun saya belum mampu membelinya secara tunai. Kemudian saya mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bin tamlik. Bank syariah kemudian membeli rumah yang saya inginkan tersebut, misalnya harganya 200 juta rupiah. Setelah itu, bank menyewakan rumah tersebut kepada saya selama jangka waktu tertentu, misalnya itu 10 tahun. Nah, selama 10 tahun tersebut, saya membayar biaya sewa setiap bulan kepada bank, misalnya sebesar 2 juta rupiah per bulan. Selama masa ini, status rumah tersebut masih menjadi milik bank, dan saya sebagai penyewa memiliki hak untuk menempati dan menggunakan rumah tersebut. Di awal perjanjian juga terdapat kesepakatan atau janji bahwa setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban saya telah terpenuhi, maka rumah tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada saya. Perpindahan kepemilikan ini bisa dilakukan melalui akad jual beli di akhir masa sewa atau melalui hibah, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama masa sewa, tanggung jawab kepemilikan utama tetap berada di pihak bank, sedangkan saya sebagai penyewa bertanggung jawab atas penggunaan dan perawatan sehari-harinya. Keunggulan dari akad IMBT ini adalah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki aset tanpa harus membayar secara tunai di awal. Selain itu, akad ini juga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, melainkan menggunakan sistem sewa yang jelas dan transparan. Namun dalam pelaksanaannya, nasabah juga harus memahami isi akad dengan baik, termasuk besaran sewa, jangka waktu, serta mekanisme perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan barang kepada nasabah, dan di akhir masa sewa barang tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat menambah pemahaman kita tentang akad dalam perbankan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.